belum mulai udah stres mikirin modal. Kok jualan properti dibikin murah? Iya. Ini kok apa gitu? Yo guys, sebelum lanjut mohon maaf nih, lebih baik klik like, share, komen, dan subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang guys. Salam sukses luar biasa, selamat melanjutkan. Halo guys, dimanapun anda berada, kembali bersama gua Agung Nugro ataupun Aro. Wah, hari ini kita akan bahas satu topik tema yang sangat menarik, yaitu tentang Easy Army. Wah, penasaran kan apa itu Easy Army? Langsung aja nih kita perkenalkan seorang wanita yang sangat dahsyat, luar biasa ya kan, sangat cantik bahkan. Karena biasanya podcast gue tuh mengundang laki-laki, pasti pada bosan juga ya. Karena langsung aja nih kita sapa, kita perkenalkan, sudah hadir di studio kita Ibu Milion Sekarsari. Halo. Halo Ibu. Pak. Apa kabar, Ibu? Gue nggak enak memanggil ibu, ya kan? Karena itu. Walaupun tetap gue persilahkan mau panggil gue Mbak, apa. Tadi udah mulai modus gitu ya. Coba gitu aja ya. Jadi satu R ya. Iya. Ini kan satu R tadi kita sempat ngobrol sedikit sih. Saya bingung sih mau manggil apa. Ya mau manggil Mbak, Sis, Ibu, ya kan. Apa yang terakhir tadi itu? Apa saya? Terserah sih. Terserah ya? Tapi iya, emang kalau di kantor panggilnya ibu. Ibu kan? Berarti saya nggak dusta dong. Kalau udah kelamaan kerja bareng gue lama-lama manggilnya emak. Emak. Oh lebih hebat lagi dong. Emak karena buat mengayomi guys. Harus begitu. Harus gitu ya. Jadi enaknya apa nih? Terserah aja gue. Aku manggil nama aja, manggil nama aja. Mili ya. Mili ya sih, Sis Mili. Boleh. Oke deh. Gini, Sis Mili udah berapa lama ada di Easy Property? Karena kan di sini kan Sis Mili ini kalau nggak salah sebagai development, Business Development Director. Director juga ya. Nah, ini sebelum kita bahas tentang Easy Property, tentang Easy Army-nya nih, saya mungkin atau teman-teman juga nih di rumah pengen tahu nih ya kan, background-nya apa sebenarnya bisa masuk ke dalam bisnis properti. Backgroundnya panjang sih gitu. Kalau dari kuliah tuh basicnya sebenarnya komunikasi. Memang dari dulu ahli komunikasi, perempuan senang ngomong gitu kan. Tapi poinnya dari berbagai pengalaman kerja akhirnya membawa saya ke business development gitu. Karena dulu tuh memang saya sempat di beberapa stasiun televisi nasional. Jadi news anchor, presenter juga. Hati-hati nanti di tengah-tengah podcast Anda akan saya rebut ini mic-nya ya. Bercanda. Terus nggak tahu ya, maksudnya saya sudah menikmati itu, saya sudah belajar di dunia komunikasi. Terus ada challenge gitu lah, mulai masuk ke dunia bisnis. Karena juga papa itu salah satu muridnya Pak Tungdasem Waringin. Oh, muridnya. Jadi semua anak-anaknya juga, termasuk mama saya juga diikutin seminarnya Pak Tung. Jadi kita sekeluarga terbukalah pemikirannya, mindsetnya untuk masuk ke dunia entrepreneur. Nah saat seperti itu akhirnya kerjaan itu bukan lagi dikotak-kotakan, alias saat kesempatannya ada sikat dulu. Begitu lu udah masuk lu belajar. Gitu kan. Nah saat lu udah belajar lu bisa nggak naklukin tantangan itu. Nah waktu pas pekerjaan saya terakhir itu kurang lebih saya 3 tahunan lah ya, itu di BUMN. Di BUMN terakhir. Nah di tahun terakhir itulah bertemu dengan Bapak Riko Tamenawas. Ternyata kita punya background yang kurang lebih sama-sama muridnya Patung. Sama ya. Cuma sebenarnya senioran gue gitu. Gue TFT tuh tahun 2014. Itu namanya jalan di api, makan api, matiin rokok di lidah. Gini-gini saya mah jago debus. Ini bisa dibilang guru guys, guru saya juga. Guru saya. Karena saya juga lulusan dari. Iya, dan memang kalau misalnya kita sudah pernah mengicipi seminar-seminar entrepreneurship seperti itu, pikiran kita memang jadi lebih kebuka. Kemudian keberanian kita untuk mengambil resiko itu biasanya lebih tertantang gitu. Dan tinggal bagaimana kita bertanggung jawab pada diri sendiri terhadap keputusan kita kan. Nah waktu pas di tahun terakhir saya kerja di BUMN itu, ketemulah sama Mr. Riko dan
Ya seperti biasa ya, main bajak-membajak saja beliau ya kan. Terus saya pikir waktu itu gue masih muda, gue punya banyak kesempatan, gue senang belajar. Terus ini adalah suatu hal yang waktu itu ngeliat Easy Property, gila ini seksi banget gitu ya. Jadi kayak oke deh kok, let's go gitu. Jadi 2019 Oktober itu saya gabung, padahal Easy Property itu sudah dari tahun sebelumnya. Jadi memang saya masuk itu setelah produknya ada gitu. Setelah produknya ada. Jadi Pak Riko tuh minta dikuatkan lagi untuk teman-teman marketing dibantuin. Terus nih bagaimana kemudian kita kembangkan bisnis ini, makanya kemudian ya kita juga barusan launching produk kita yang baru kan ya, Hotbiz ya. Nah itu kan salah satu adalah gimana kita mengembangkan nggak hanya Easy Property aja, tapi ada yang lainnya produknya. Oh iya, itu Hotbiz itu jadi salah satu produk juga ya dari Easy Property ya. That's my baby boy. Wow, keren sih, keren. Enggak, kerennya gini sih sebenarnya, bisnis milik gabung dari 2019 ya. Gue itu baru nengok ini sudah lama sebenarnya. Pak Riko tuh udah ngobrol segala macam, bahkan bikin konten juga sama Pak Riko, nanya Pak Riko udah lama, tapi ya apa ya, durhakannya gue kali ya. Durhaka gimana? Durhaka itu baru join kemarin banget. Sama ada juga sih di video gue di sini, gue podcast ngundang, akhirnya karena pengen tahu banget, akhirnya ngundang marketing kita yang namanya Pak Bobi Sadi yang kenal kan ya. Kenapa Bobi? Nah, itu, akhirnya kita ngobrol sama Pak Bobi di sini, akhirnya ya udah baru memutusin. Nah, habis ngambil itu pun udah dipaparin semua jelas, gamblang. Di situ masih ragu-ragu juga mengambil yang elitnya. Oke. Akhirnya ketemu dengan Pak Riko nggak sengaja itu di Epicentrum. Oke, terus diracunin apa? Diracunin apa? Gue langsung pengen denger diracunin apa? Diracunin sama dia, gue ditanya sama dia ngambil berapa lot kata dia, ngambil yang mana 5. Sayang bro kata dia kalau 5. Dia ngambil 10 yang elit karena ada priority check-in katanya, ada segala macam bla 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 yang lainnya lah. Di situ langsung mikir, iya juga sih ya. Kenapa nggak langsung gitu ya kan? Nah untuk teman-teman nih kalau yang nasibnya kayak gue nih ya kan, yang ngambilnya setengah-setengah sedikit-sedikit, bisa nggak sih nanti dia terus ngumpulin kayak gitu? Nah ini yang menarik ya. Jadi gue pun dulu waktu pas awal gabung di Easy gitu, gue kepikirannya cuma ini anak muda ini ada kegilaan apanya? Nah, kok jualan properti dibikin murah? iya. Lu nipu apa gitu? Maksudnya sebelum gabung tentunya saya pengen cari tahu gitu kan. Tapi begitu saya tahu perusahaan ini asetnya ya punya perusahaan, alias si unitnya itu yang punya adalah perusahaan kami PT Indonesia Zaman Sekarang. Terusnya yang kita jual memang adalah program. Jadi nomor satu dulu ya, saya harus benahi mindset. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bergabung ataupun yang mau bergabung itu harus benar-benar paham bahwa Easy Property ataupun Hotbiz itu yang kami jual adalah programnya. Bukan unitnya. Bukan unitnya. That's why harganya nggak sampai MM-an. Tapi yang kita pastikan Bapak Ibu yang nonton acara ini pun jadi harusnya bisa lebih paham bahwa fungsinya alias kemanfaatnya dalam perbisnisan properti itu tidak kami kurangin. Alias kalau mau cari cash flow dari Easy Property ataupun dari Hotbiz itu tetap bisa dilakukan. Karena apa? Karena masih tetap bisa dipakai sendiri unitnya gitu ya. Menggunakan hak huninya tentunya, dan juga masih bisa disewa-sewakan untuk orang lain. Itu yang mana nggak semua bisnis properti itu bisa benar-benar dibisnisin. Karena kadang-kadang kita ikut membership hotel gitu ya. Lu bisa jadi member, lu bisa bayar yang paling mahal sekalipun, tapi saat mau dipakai, kalau nama yang menggunakan itu bukan nama yang tertera sebagai membernya, nggak bisa. Sedangkan program kita, as long as udah kebook gitu ya, walaupun yang menggunakan itu orang lain alias orang yang menyewa kepada si member kita, bisa. That's why bisa dibisnisin. Iya, karena memang kan udah sering juga ngobrol nih kan tentang Easy Property sama orang-orang yang memiliki pengetahuan properti lah ya kan. Karena memang di properti itu kan ada income yang memang benar-benar dinantikan atau didambakan. Itu Bung, makanya tadi baru nyambung lagi nih. Tadi kan dirimu nanya ke aku bahwa terus gimana nih buat kita yang belinya baru gue ngicipin 1 lot dulu deh, atau gue 2 lot dulu. Sekarang gini, kita sebenarnya Easy Property itu hadir di tengah masyarakat Indonesia
atau apapun yang kita sebut sebagai produknya PT Indonesia zaman sekarang, Easy Property dan Hotbiz ini adalah sebuah terobosan di industri properti Indonesia supaya masyarakat itu seluruhnya punya jembatan supaya bisa masuk bisnis properti. Karena kita sama-sama orang yang kebuka pikirannya terhadap entrepreneurship ya, terhadap dunia wirausaha. Orang itu biasanya belum mulai udah stres mikirin modal. Nah, itu. Ya kan? Itu modal. That's why Easy Property hadir sebagai jembatan supaya orang nggak usah terlalu stres dengan modal. Dia punya modal terbatas, nggak masalah. Toh juga modalnya nggak sesuai dengan harga lotnya Easy, bisa dicicil. Betul. Dan kita kasih cicilan tuh ringan banget kok, bisa sampai 1 jutaan, bahkan ada yang lebih dari itu tergantung pengajuan ya. Jadi mungkin dirimu sudah ngerasain sendiri gimana marketing kita sangat membantu gitu. Dan yang pasti kalau buat saya di saat ada terobosan seperti ini, tinggal gimana mindset orang ini bisa memahami ini adalah kesempatan yang harus gue ambil atau enggak. Memang agak sulit saat kita berbicara sama orang yang nggak pernah kepikiran punya usaha. Gitu. Nah kalau misalnya ketemu sama orang yang udah kecemplung, apalagi sudah bersenggolan dengan patung dasem ya udah, ya gitu. Tapi basicnya lagi adalah yaitu baliknya saya masuk ke Easy Property sudah ada, kemudian akhirnya kita merancang bagaimana kita mengembangkan, kemudian lahirlah si Hotbiz ini. Yang pasti memang konsepnya agak berbeda, tapi solusinya sama, bahwa semua orang dia bisa menyewa-nyewakan, bisa dapat cash flow dari bisnis properti ini, tapi dia nggak perlu keluar miliaran. Sekarang lu bayangin kita mau beli properti yang lokasinya di ujung drum deh gitu. Itu aja benar, itu aja udah di atas 100 juta sekarang. Iya sih. Gitu. Dan apakah bisa lu sewa-sewain? Bisa. Per tahun dan per bulannya berapa? Apakah sebulan 1 juta itu bisa pasti lu kantongin? Belum tentu. Tapi saat lu mau berbisnis properti, pasti lu harus milih properti dengan lokasi premium. Baru itu bisa kita goreng untuk dihasilkan. Betul. Karena pernah juga sih ngobrol sama Pak Ongki Wiyanto. Pak Ongki. Nah, kata dia ada 6 syarat untuk bisa masuk ke dalam bisnis properti. Itu adalah 6 L katanya. Lokasi, lagi-lagi lokasi, ya kan? Jadi lokasi. Emang, tapi benar. Dan lokasi ini kalau mau ngomongin cash flow ya, kalau mau ngomongin cash flow itu orientasinya tuh bukan yang kemudian cepat kejual. Iya benar. Karena kadang-kadang kalau kita jual beli properti belum tentu setahun satu, sebenarnya begitu. Tapi kalau yang jago jualan berarti dia punya reference propertinya banyak, pasarnya juga luas, mungkin seperti itu ya, yang cepat tiap bulan jualan, tiap minggu jualan, mungkin seperti itu. Tapi sekarang kalau misalnya kita mau sebenarnya dapetin cash flow, biasanya orang orientasinya adalah dari sewa menyewa. Jadi lu beli apartemen, gimana supaya apartemen ini bisa dijadiin bisnis, berarti disewa-sewain. Dan sekarang banyak aplikasi. Lu mau pakai Airbnb, lu pakai Lamudi, lu pakai Mamikos or whatever itu bisa diupayakan gitu loh. Tapi balik lagi, kalau lu memang harus memodali, berarti ada berapa duit yang harus disiapkan. Gampang itu bisa pinjam bank. Of course. Bukan ngomongin of course bisa. Tapi apakah iya kemudian hasil sewa menyewanya habis cuma buat bayarin utang lu ke bank? Tutupin doang utang. Lu mau bisnis atau lu mau gali lubang tutup lubang? Itu pilihan ya. Tapi ada juga orang nggak apa-apa gue niatin, yang penting suatu hari unitnya jadi punya gue. That's good. Niatkan itu. Nah, balik lagi ke Easy Property dan Hotbiz. Kalau lu ternyata nggak perlu pinjam ke bank segitunya, lu bisa cicil sebisanya. Kapasitas yang maksimal yang lu bisa, tapi lu tetap bisa manfaatin bisnisnya, kenapa nggak lu ambil? Dan gue selalu ngajarin ya ke teman-teman marketing ataupun ke customer yang nanya langsung ke gue, gini cara berpikirnya. Misalnya dirimu baru akhirnya ambil elit. Iya, betul. Simple Bung. Apa? Lu ke Bali, liburan, nggak usah ke Bali deh, ke Bandung aja. Bandung. Kalau emang nggak ada keperluan mendesak, nggak mungkin lu cuma nginep semalam doang di sana. Dari Jakarta ke Bandung,
Bener nggak? Kalau bisa paling nggak 2 malam. Tuh, menikmati. Apalagi kalau lo ke Bali. Wah. Yakin semalam doang. Enggak lah. Enggak kan? Jalan dulu ke pantai-pantai ada Nah. Pandawa, Nah, Bapak Ibu ini saya bukan mengajarkan ya, Iya. tapi saya sendiri kalau lagi saya nggak pernah jalan keluar kota kalau bukan karena tugas kantor gitu ya, karena ini adalah kewajiban, jadi saya harus melakukan perjalanan keluar kota. Tapi itu pun kalau saya lakukan, saya sebisa mungkin tidak mau yang 1 malam aja, karena kalau masa pandemi kayak sekarang juga kan capek ya, kita harus jaga kondisi badan. Nah, di satu sisi lagi adalah saya juga mau menikmati keindahan Bali, apalagi sekarang masih sepi. Enak tuh. Enak banget. Enak banget. Sepi terus di mana-mana. Sekarang objek pariwisata sudah mulai dibuka satu persatu, dan saat dibuka ternyata ada penawaran khusus, diskon khusus. Wah, ibu-ibu cepet kan tuh ya. Gue jadi langsung ke sana lah gitu. Nah, yang saya maksud di sini adalah ini logika yang sangat simple, yang sangat dasar. Saat Anda mau ke Bali, yakin lo liburan sehari doang? Gue sih nggak mau. Nggak mungkin. Nggak mau. Kalau bisa gue seminggu paling minim di Bali tuh ya udah gitu loh. Apalagi kemudian seminggu lo bisa nginepnya gratis dengan hak huni yang lo punya. That's why kalau kita punya elit itu kita punya 10 lot. Berarti itu adalah 10 hari gratis, 10 malam gratis untuk menginap. Kalau kita cuma seminggu stay, berarti masih lebih 3 hari toh. Iya. Saat lu lebih 3 hari, apa yang bisa lo lakuin? Ya lu sewain 3 hari. Duit lu buat liburan balik lagi, bisa balik lagi. That's how happy we are kalau kita bisa manfaatin bisnisnya Easy Property. Tapi kalau mindsetnya nggak kebuka, balik lagi, Iya ya sih. nanti dulu. Betul, Gitu. betul. Kemarin kita sempat ngobrol tuh sama Pak Bobi, kalau misalnya kita ambil elit, itu kalau nggak salah gratis 2 malam. Ada ya? itu kalau nggak salah itu promo beberapa waktu yang lalu. Nanti kita harus cek lagi tuh. Beberapa waktu yang lalu ya? Kita harus cek lagi tuh. Yang pasti itu di 2019 masih tuh. Itu masih promo ya? itu. Nah 2020 kan kita pandemi dan lain sebagainya. Boleh ajuin lagi aja. Kita Oke. cek lagi. Pokoknya udah ada, karena kan memang kemarin juga sempat ngobrol juga, harga juga udah naik. Iya, Ya, jadi harga naik guys. ini dia hebatnya bisnis properti. Lu hari ini invest berapa? Ya lu nggak pernah tahu, lu diemin aja, totonya harganya udah naik. Betul. Jadi Bapak Ibu juga mudah-mudahan marketingnya juga udah jelasin ya. Yang namanya lotnya Easy Property ini, saya lagi ngomongin Easy Property, itu seharusnya dijual dengan harga 33 juta. Iya. Benar. Awal sekali kami perkenalkan Easy Property kepada masyarakat, itu masih di harga 15.500.000 bener ya? Betul. Kemudian dalam waktu kurang lebih 1 tahun naik jadi 17.500.000. Ya, itu bahkan nggak ada setahun katanya. Nggak ada setahun. Naik dulu. Sekarang pandemi bukannya diturunin, malah naik lagi jadi 20 juta ya. Wow. Nah, maksud kami adalah gini, karena kita juga udah bertahap akan ini progres pembangunan selama pandemi, tidak ada yang dikurangi, tetap on target dan tetap dilakukan dengan maksimal. Jadi target kami akhir tahun ini sudah selesai pembangunannya dan mudah-mudahan sudah bisa beroperasi untuk Easy Property-nya. Nah, dengan sampai dengan akhir tahun ini sudah mau beroperasi, otomatis harga lotnya akan mencapai hampir ke harga yang seharusnya, yaitu 33. Makanya kalau sekarang masih 20, berarti masih bisa dimanfaatkan. Iya sih, benar-benar. Jadi kalau bisa dibilang kemarin saya beruntung juga sih, karena masih Gue dapat. sudah kan dapetnya harga berapa? Wah, itu dapat yang 20. Wah, yang mantap. 20 tapi karena masih ada katanya yang 10 gratis 2 itu loh. I see. Jadi beruntung banget, dan banyak juga yang komen di video tersebut di bawah itu bilang, wah alhamdulillah saya beruntung banget udah dapat di harga 17.500. Jadi ada capital gain-nya. Ada capital gain-nya guys. Dan yang seru tetap ini berlaku seperti bisnis properti pada umumnya. Kalau lotnya kemudian mau dijual ke orang lain, itu bisa. Tinggal nanti ada biaya balik namanya doang, yang sama aja kayak jualan properti pada umumnya. Balik nama ya pasti ke notaris ya kan. Ada biaya balik namanya gitu. Betul. Dari tadi kan hotbis. Nah, hotbis ini apaan sih sebenarnya nih? Oh iya, kalau Easy Property banyak yang udah tahu ya. Nah, di video di channel saya ini untuk hotbis sendiri, saya pernah dengar, tapi belum pernah kita bahas. Mungkin kita ganti topiknya jadi hotbis aja kali. Boleh. Oke. Boleh. Boleh tuh, hotbis apa That's sih? my gitu. baby boy. Wah,
kayaknya Bu Mili nih bangga banget dengan Enggak, karena benar-benar ngerancangnya dari nol sampai jadi, sampai soft launchingnya gue sendiri yang MC-in gitu, itu kayak happy banget sih gitu. Iya. Hot Beast itu gimana sih konsepnya, lokasinya iya. atau Jadi gini, ada banyak banget hotel ya di Bali. Jadi kan Indonesia zaman sekarang itu kan fokus ke properti yang lokasinya semuanya di Bali. Iya. Dan ada banyak banget properti yang datang ke kita proposalnya untuk bekerja sama. Otomatis kita sortir, dan kita memang selalu janjikan kepada customer kita maunya memberikan fasilitas terbaik, kita maunya kasih fasilitas bintang 5 ke customer. Iya. Jadi setelah kita sortir dan lain sebagainya, dan kita lakukan pendekatan juga gitu ya dalam artian fit and proper lah ya gitu ya. Kok ternyata kita punya partner yang luar biasa, yaitu Spring Hill Group. Spring Hill Group. Bisa dicek, Spring Hill Group ini salah satu developer yang cukup kuat di tanah air. Jadi bukan cuma di Bali, tapi di tanah air. Dan salah satu proyeknya dia yang ada di Bali adalah Royal Tulip Spring Hill ini di kawasan Jimbaran Hijau. Jadi ini sangat prestisius kawasannya, dan hotelnya fasilitasnya pun bintang 5. Bintang 5. Yang saya happy karena emang setiap ke Bali akhirnya nginepnya di sana karena hotelnya sudah jadi. Number one itu Hot Beast itu kenapa kita happy banget, karena hotelnya sudah jadi, sudah ready. Jadi saya pun tiap kali ke Bali sekarang udah nginepnya di sana. Dan senangnya semua kamar itu tidak ada yang tidak pakai bathtub. Semuanya Pakai bathtub. Jadi buat yang cewek-cewek ya, ibu-ibu nggak perlu spa, kita bawa itu aja, bubble boom aja, kita cemplungin deh tuh ke si bathtubnya, udah endes. Jadi Bu, kalau aku happy-nya gitu ya, maksudnya berapa sih yang gue harus bayarkan kalau gue mau punya bisnis hotel dengan kelas bintang 5? Kemarin gue sama tim juga di Bisdev itu sempet ya riset lah ya, modal itu dari 26M sampai triliunan. Wow, hotel. Iya loh, hotel bintang 5. Bisa bayangin dong hotel bintang 5 fasilitasnya kayak gimana, luasan kamarnya seperti apa gitu kan. Exactly. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara seperti itu, mau nunggu sampai kapan sampai kita punya modalnya sendiri gitu. Iya, kalau kata orang bijak itu bilang mau nunggu berapa kali reinkarnasi. Saya nggak ngomong. Tapi serunya bintang 5 ya kan. Kalau kamu punya sendiri kan miliaran triliunan bahkan tadi bilangnya. Nah, untuk Hot Beast sendiri nih wah jadi ribet karena memang kayaknya hebat banget ya, antusias banget. Hot Beast sendiri ini selain tadi kamarnya bintang 5 segala macam. Nah, mungkin ini sama kayak member hotel kali ini. More or less sebenarnya sama, tapi kalau member hotel balik lagi kita nggak bisa bisnisin. Oh gitu. Jadi tetap ini beda dong. Beda. Jadi hampir sama tapi nggak bisa dibisnisin kalau member hotel. Sedangkan kalau membernya dengan PT Indonesia zaman sekarang, membernya Hot Beast mau disewain ke orang lain bisa. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya gini ya, member hotel kan ketentuannya beda-beda. Kita juga nggak bisa sama ratain semua. Ada yang pakai poin, ada yang bayar sekian nanti dapat fasilitas ini itu gitu. Kalau di kami fokusnya adalah number one itu satu lotnya Hot Beast itu double, bukan satu malam tapi dapatnya 2 malam. Satu lot di Hot Beast 2 malam. 2 malam. Berarti bagi yang ambil satu lot aja itu udah bisa menginap di 2 malam gratis. Yes. Apalagi kalau yang ambil tadi paket. Ada, bukan elite namanya, apa? Royal Club. Jadi itu yang bedain Easy sama Royal Tulip ini ya, sama Hot Beast ini ya. Karena nama hotelnya Royal Tulip jadi kita sebutnya Royal Club. Hot Beast ya. Oh ya, jadi mungkin nih kita menyebutnya yang membedakan antara Lafaya. Iya nggak sih? Yes, Lafaya. Hot Beast ya nggak sih? Kalau Lafaya kan lagi progres ya kan. Dan saya juga melihat sekarang udah sekitar 85% atau 90%. Oh iya, 85%-an lah. Iya. Dan itu terus dibangun. Nah, jadi soalnya banyak juga yang jadi gini, ya kekhawatiran pembeli atau customer itu terbesar adalah jangan sampai proyek ini mangkrak. Betul. Sedangkan kita di developer kita bisa tersenyum lebar dan kita bisa sangat yakin bahwa proyek ini akan terus terbangun saat proyek sudah melampaui 50%.
Tuh guys, jadi yang masih ragu, masih komen-komen negatif ya kan, itu akan Nggak, sekarang gini juga. Kalau mau yakin juga, itu salah satunya adalah lihat siapa partner kerjanya si developer ini. Saat kami bekerja sama dengan Adi Persada Gedung adalah sebuah sebuah kontraktor plat merah, otomatis dia tidak akan memilih project asal-asalan. Berarti saat bekerja sama dengan Lavaya untuk membangun si Lavaya ini, Adi Persada Gedung pun sudah siap, gitu loh. Nah makanya begitu pas kita sekarang berjalan terus, ya udah tinggal nyelesain aja. Ya, jadi untuk yang udah ambil ya kan dari tahun ke tahun nungguin ya kan, sebentar lagi akan jadi dan bisa diambil juga manfaatnya ya kan. Amin. Nah dan juga di sini yang udah ambil banyak sih yang komen di bawah itu yang bilang, wah saya udah ambil dari yang harga 15.500.000. Wah itu berarti kenaikannya capital gainnya, wah Capital gainnya dapat, terus bentar lagi pas operasi cash flow-nya udah bisa langsung running. cash flow-nya udah bisa langsung running tuh ya kan. Jadi mau Anda ambil Lavaya, mau Anda ambil Hotbiz, semuanya memberikan keuntungan untuk Anda. Itu adalah program-program dari Easy Property ya kan. Easy Property itu membantu masyarakat Indonesia ya kan? Oh iya, tadi tuh yang belum dibahas adalah mau Easy Property ataupun Hotbiz. Itu dua-duanya kalau ternyata gue baru punya modal untuk beli 1 lot doang, terus masalah buat lu, jangan dijadiin masalah. Jangan jadi masalah. Jangan. Beli dulu, lu ambil kesempatannya. Jadi yang lu beli nih kalau modal lu sangat terbatas, itu bukan lotnya doang, tapi lu beli kesempatannya untuk abis itu lu develop bisnisnya. Karena saat lu sudah punya 1 lot, jangan sedih. Lu liburan ke Bali berapa malam? 3 malam. Oke, 1 lot kan lu udah gratis malam. Abis itu lu masih punya hak diskon. Ada diskonnya. Yes. Oh, Lu masih punya hak diskon. Kalau 1 lotnya sudah gratis lu pakai dan itu sudah habis 1 lotnya, abis itu lu mau tambah nginep 2 malam lagi, lu tinggal bilang kalau saya pakai hak diskon, sekarang diskonnya berapa persen? Karena diskonnya kalau Easy Property tergantung tingkat okupansi si hotelnya saat itu atau berapa kamar yang terisi pada hari itu. Kalau kamar yang full ya berarti nggak ada kamar, berarti nggak bisa nginep di situ dengan hak diskon juga. Tapi kalau lagi available, itu hak diskon itu antara 30% sampai 70% gitu. Bisa digunakan. Jadi lumayan kalau harga kamarnya lagi 3 juta gitu, lu diskonnya 70%. Ya lu tinggal kurangin aja, lu cuma bayar 900.000 dari harga kamar 3 juta. Bayangin fasilitas yang didapat seperti apa gitu. Nah, tapi kalaupun misalnya si hak diskonnya ini mau digunakan untuk bisnis, boleh. Boleh juga ya? Boleh. Makanya buat saya tuh saat orang baru saya mau coba-coba dulu, saya 1 lot aja. Lebih baik ambil kesempatannya ambil 1 lot itu ketimbang enggak sama sekali. Benar. Tapi kalau kemudian bisa ambil yang 10 lot, otomatis keuntungannya lebih banyak. Betul. Nah, Hotbiz pun kalau misalnya kita ambil 1 lot, berarti kan 2 malam. 2 malam. Gitu. Nah, saat 2 malam ini berarti nanti bisa dimanfaatinnya, ya berarti hak diskonnya tinggal tambah 1 malam doang. Dan Hotbiz itu diskonnya flat 50% sepanjang tahun. Hotbiz flat diskonnya. 50%. Flat cash 50% ya kan. Bintang 5 di Bintang Bali. 5. Jadi kalau misalnya ya hari ini kami tuh sudah kerjasama sama si Spring Hill ini bahwa untuk Hotbiz ketika kita sudah ketok palu tank gitu ya, kita menyatakan sudah beroperasi. Sekarang masih kita tahan karena masih pandemi dan kalau kabar burung dan kabar angin surganya dari pemerintah itu kan Juni atau Juli ini Bali sudah open lagi. Nah saat itulah kami mungkin baru berani ketok palu bahwa oke, kita beroperasi. Karena once kita ketok palu, otomatis kan kita pengennya semua yang sudah jadi member kami itu bisa menikmati bisnisnya. Kalau sekarang kita ketok palu, siapa yang mau nginep? Benar, kan masih pandemi. Rugi kan? Iya, nah makanya kita nggak mau seperti itu. Kita jadinya yang kita lakukan adalah kita tahan dulu untuk operasionalnya. Tapi untuk yang sudah jadi member, kalau memang ada kebutuhan ke Bali, mau nginep, itu sudah bisa pengajuan sih. Karena hotelnya udah ready. Hotelnya udah ready. Tapi balik lagi, kalau misalnya kemudian mau membeli Hotbiz ini, jadi balik lagi si ketok palunya itu saat nanti sudah beroperasi berarti kita sudah patok harga minimal kamar yang dipasarkan oleh Spring Hill itu adalah 1,5 juta. Jadi mau lagi sepi kayak apa, nggak boleh kurang dari 1,5 juta.
Iya. Kenapa? Supaya saat nanti si customernya kita juga menjualkan, ada harga tertentu yang bisa meningkatkan prestisnya gitu ya. Pasti. Nah ditambah lagi kalau emang harganya 1,5 juta, oke mau dipakai sendiri tapi jadi dipakein hak diskon gitu karena lotnya sudah habis terpakai, hak huninya sudah habis terpakai, pakai hak diskon langsung aja dipotong. Jadi 1,5 juta dikali 50% bayarnya cuma 750.000. Segampang itu. Gampang itu. Kalau lagi 2 juta bayarnya cuma 1 juta. Iya, karena memang kan banyak sekali kan pasti orang mikir, kalau misalkan yang gabung di Hotbiz, gabung di Easy Property, atau di sana lebih murah, males banget dia langsung ke sana, pasti kan begitu orang pikiran. Iya, kita Iya. nggak, kita sudah patok, kita jaga supaya customer kita juga tidak merasa dikecewakan. Iya, itu Iya. yang paling penting. Wah, Iya. ada lagi. Ini Seru maksudnya. ya, kalau ngobrol sama sama orang belakang nih, orang-orang kantor ya baru tahu gitu ya. Oh, berarti saya juga nggak rugi ya kalau bisa. Enggak dong, enggak dong. Bisa juga ngambil Hotbiz juga dong. Bisa banget, bisa bisa banget. banget. Jadi silahkan deh tanya deh ke tim marketing yang pasti Hotbiz ini harganya mumpung masih di 27.500.000 per Masih lot. di harga itu. Itu karena udah promo atau harga sih? itu harga dari soft opening dan ini kemungkinan besar kalau udah operasi itu akan naik. Pasti sih. Pasti naik. Pasti naik sama aja kayak kita beli rumah di KPR. Iya, ini tinggal nunggu ketok palu itu aja Tunggu gitu. ketok palu. Makanya mumpung masih di harga 27.500.000, manfaatkan kesempatannya. Nanti begitu naik, ya kalau mau dijual ke orang lain silakan gitu, nggak apa-apa. Iya, benar guys. Nah, nih untuk harga tadi udah dikasih tahu juga nih untuk yang Hotbiz-nya. Nah, ini kita langsung masuk ke ini kali ya, ke Easy Army-nya. Oh, gemes ya tadi Easy Army. Karena saya kan udah gabung nih di yang Lavaya nih. Oke. Easy Army juga gitu kan. Oke. Gimana sih? Jadi Pak Agung, gue beli Pak Agung. Pak tua banget. Oke, Gung, jadi gini. Kondangan sih. Sebenarnya itu adalah keterpanggilan hati manajemen ya, Ya. untuk membantu seluruh pihak sih gitu. Jadi dalam artian kita kan tahu pandemi itu banyak orang kehilangan pekerjaan atau income-nya berkurang secara drastis, ya kan. Nah, inilah keterpanggilan kita saat melihat ya kondisi semasa pandemi. Gimana ya caranya kita sendiri sebagai perusahaan yang alhamdulillahnya survive ya di tengah pandemi ini bisa bantu juga orang banyak, apalagi member kita. Makanya kita selalu bilang ini adalah sebuah program apresiasi untuk member berprestasi. Member berprestasi. Kenapa member berprestasi? Karena berarti member itu kalau sampai ada member yang bisa mengajak orang lain untuk gabung dengan Easy Property ataupun Hotbiz jadi member, berarti kan juga membantu membukakan pikiran berwirausaha, membantu membukakan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari program ini gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah karena keterpanggilan itu kita buatlah yang namanya Easy Army. Simple, sebelumnya pun sudah ada yang namanya program referral. Tapi kali ini kita sempurnakan kembali dengan kita benar-benar kasih, nanti ada trainingnya juga untuk orang yang bergabung dengan Easy Army. Terus yang kedua, marketingnya tidak boleh kabur, alias selama si Easy Army ini sedang membantu juga orang lain alias memperkenalkan Easy Property atau Hotbiz kepada referralnya, marketing ini akan dampingin gitu. Nah, saat seperti itu dan kemudian terjadi yang namanya penjualan alias si referral ini bisa sukses menjadi membernya Easy ataupun Hotbiz, maka orang yang masuk di Easy Army berhak atas komisi. Nah, komisinya ada pasti, dan komisi lumayan banget loh. Kalau misalnya bisa menjual 1 sampai dengan 20 lot dalam 1 bulan, itu per lotnya dapat 500.000. Lumayan. 10 juta sebulan. Iya. Cuma jualan 20 lot. Gitu kan, dan 1 lotnya aja kalau istilahnya di dunia bisnis properti itu jauh dari harga unit. Jauh banget. Jadi sebenarnya ini sangat bisa dicapai. Apalagi kalau ternyata bisa jual 21 lot aja. Ini saya ngomong 21 sampai dengan 40 lot. 21 sampai dengan 40 lot itu akan dapat komisinya 1 juta per lot. Dapat 40 lot nih jualan 1 bulan, berarti 40 juta di kantongnya. Iya, betul. Itu buat kami dengan senang hati memberikan komisi tersebut,
Dan tentunya kalau misalnya ternyata bapak ibu yang bergabung di Easy Army ini memang lagi kesulitan income dan lain sebagainya, ini kan sebuah angin segar ya. Betul. Harus dimanfaatkan gitu. Betul. Dengan semangat membantu orang berwirausaha. Nah, belum selesai. Masih ada lagi. Ini baru sampai 40 lot. Saat bisa jual di atas 40 lot alias 41 dan seterusnya, itu 1,5 juta per lot. Masuk. 1,5 juta per lot, dan itu udah pure buat bapak ibu. Wow. Dan bisa dibilang juga gampang sih. Kenapa? Karena lokasi dan lokasi itu adalah lokasi destinasi wisata. Kalau untuk produk, kami tidak ragu sama sekali. Ya, Satu, betul. kita ada di lokasi yang sangat strategis Benar. dan sangat-sangat premium. Mau yang di Nusa Dua Bali, Silafaya, ataupun yang di Jimbaran Hijau, si Spring Hill ini, Royal Tulip. Nah, tapi kondisinya adalah gue nggak ngomong gue doang ataupun lu doang atau teman-teman siapapun yang pernah memperkenalkan program ini. Balik lagi, saat yang diajak ngomong masih terkungkung dengan mindset udah nyaman gini. Yang gue bisnis masak. Memang, iya susah. Karena program-program seperti ini namanya kewirausahaan itu tidak akan mempan ke orang-orang yang tidak punya panggilan hati untuk gue mau yang lebih, gue mau berusaha lagi. Nah, itu nggak berhenti di situ aja, Gong. Jadi setelah komisi, program Easy Army ini serunya adalah kita juga udah siapin program jalan-jalan. Kita kasih tour. Kalau bisa mencapai 100 slot, ini nggak pakai periode lagi ya. Maksudnya dalam artian begitu pas gabung sampai dengan dia bisa mencapai 100 slot, itu si Easy Army ini akan kita berangkatkan. Kalau sekarang kita masih baru cuma bisa janjikan ke tempat-tempat yang udah dibuka nih. Kayak kalau domestik yang paling kita tujukan untuk tim Easy Army ini, of course kita berangkatkan ke Bali. Wah, bisa sekalian project ya? Tentunya kita sudah programkan. Nah, tapi kalau nanti ke luar negeri ini sudah ada lagi, pasti kita berangkatin. Karena udah tuh anak-anak tuh kita berangkatin ke Jepang ya kan. Terusnya ada yang kita berangkatin ke Eropa juga. Nah, itu pernah berangkatin ke Jepang juga? Oh, pernah. Seru banget itu. Kalau tapi ini waktu itu programnya untuk marketing. Nah, sekarang ini untuk Easy Army. Jadi istilahnya memberangkatkan tim yang sudah berjuang bersama dan memberikan manfaat ke banyak orang, itu adalah juga sebuah kesenangan dong untuk kami gitu kan. Jadi iya, di saat kita bisa berbagi, nggak cuma berbagi uangnya aja, nggak cuma manfaatnya aja, tapi bisnisnya ini benar-benar jadi manfaat untuk banyak orang gitu. Nah, ditambah lagi nggak berhenti situ juga. Ada lagi? Abis komisi jalan-jalan, nggak cuma dalam kota, nggak cuma nasional tapi internasional juga. Kita masih ada satu lagi, yaitu undian mobil. Dan itu memang kita bikin ada periodenya. Memang kita persingkat supaya bisa mobil lagi. Wow. Nah, kalau makin banyak Easy Army-nya, berarti undiannya ini akan semakin cepat nih periodenya. Dan itu memang kita bikin mobilnya itu memang hanya Innova aja. Mobil keluarga. Tapi kita maunya dipastikan semua yang berjuang itu punya kesempatan untuk dapat. Kenapa? Soalnya undiannya itu per lot yang dia jual. Nah, jadi kalau misalnya kalau Easy Army dia jual misalnya 40 lot gitu kan ya. Tadi ya udah komisinya dapat 40 juta. Dia masih punya 40 kali kesempatan untuk mendapatkan undian mobil tadi. Dia tinggal tambahin lagi 60 lot. Dia dapetnya komisinya 1,5 juta, terus dia masih berangkat lagi ke luar negeri, ada kesempatan dapat mobilnya lebih banyak. Jadi sebegitu hebohnya. Jadi ibaratnya tuh undian mobilnya itu ibaratnya satu voucher itu adalah satu lot itu. Iya, satu lot itu sama dengan dapat satu voucher untuk pengundian mobil. Wow, seru banget kan? Jadi semakin banyak kita mereferensikan, semakin banyak kita jual lotnya, berarti semakin besar. Semakin banyak. Kalau saya selalu pengennya itu kita punya mindsetnya bukan semakin banyak kita jualan, semakin banyak kita bantu orang. Bantu orang. Lu tuh bantu orang untuk kebuka pikirannya untuk berbisnis, men. Kalau lu mikirin gue jualan, ya udah lu jualan pasar aja. Iya sih, jualan. Tapi saat lu bantu orang untuk punya pemikiran gimana cara gue berbisnis, gimana gue bisa mendapatkan income tambahan, kesempatan, ini baru memulai bisnis properti awal dengan punya lot. Apakah nextnya bukan berarti kita nggak bisa naik tingkat untuk punya unit?
Pasti. Bisa dong, kita aminin aja semuanya. Tapi nggak akan bisa kita jalanin kalau nggak ada langkah kecil. Kalau saya selalu begitu percayanya. Betul. Gitu, makanya buat saya happy banget ya ada di Easy Property, ada di Hotbiz, karena kita benar-benar kasih kesempatan ke seluruh masyarakat Indonesia untuk punya bisnis properti. Betul. Karena yang saya pernah dengar juga dari guru saya, mungkin guru Bu Mili juga kan, hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat. Itu kata-katanya soalnya ya kan? Harus. Bener sih emang kata-kata itu bener banget. Kalau buat saya pun yang saya pelajarin ya itu adalah apa yang sudah terjadi dalam hidup kita itu jangan disesalin. Iya. Dong. Dalam artian itu yang membentuk kita sampai dengan hari ini. Kalau nggak gue nggak bakal ketemu lo. Iya, bener. Kalau nggak gue nggak ketemu Pak Tung, gue nggak ketemu Riko. Apapun itu pasti ups and down namanya hidup. Betul. Tapi sesalilah hal-hal yang tidak pernah kamu lakukan. Betul, sesalilah kesempatan Hal-hal yang tidak- kamu lewatkan. Yes. Jangan sampai bro. Saya udah lewatin itu dari harga 15.500.000 baru ambil kemarin di harga 20. 20 lu rugi berapa? 3,5 juta. Gila sih soalnya. Ya lumayan 2,5 juta ya. Iya, betul. Dan banyak yang komen di bawah. Nikmat. Banyak banget yang komen di video gua, dia bilang, untung gua udah ambil yang 17.500.000, untung udah ambil yang 12.500.000 langsung garuk-garuk. Aduh, coba dulu ambil. Tapi bener loh. Itu orang-orang yang beli waktu harganya masih 15 itu bahkan itu profit gainnya mereka udah dapetin gitu. Itu dia makanya, berarti ini untuk isi Ani sendiri, gua udah gabung nih gue. Oh langsung sampaikan. Jadi gini, memang program ini baru kita luncurkan tanggal 1 Maret. Jadi buat member yang sudah bergabung sebelum tanggal 1 Maret memang itu ada ketentuan tersendiri gitu. Tapi tentunya tidak akan memberatkan. Karena kalau ya niat kita adalah untuk saling membantu ya gitu. Jadi tidak akan memberatkan. Cuma kalau misalnya ini member baru nih baru beli Easy ataupun Hotbiz nih setelah tanggal 1 Maret, itu udah langsung nyatain aja saya mau gabung. Itu nanti akan didampingin terus sama marketing untuk bisa bantuin banyak orang kebuka lagi pikirannya untuk masuk ke dunia entrepreneurship. Berarti nanti bantu saya Pak Bobi Sandi ya? Oh boleh Pak Bobi. Ya, karena saya sama dia ngobrol ya. Jangan dikasih ke Pak Bobi, tapi semua orang yang memperkenalkan Easy ataupun Hotbiz itu bisa membantu. Oh, bisa membantu ya? Bisa. Oke, berarti saya juga Pak Bobi. Pak Bobi enak banget ya endorse mulu. Gak apa-apa, gue tahu sahabatan saling bantu. Karena yang bisa datang dia kemarin. Pak Riko nggak bisa datang. Gitu. Oke. Kan pas habis ketemu di Kuningan itu sama Pak Riko udah, bro, mampir ke podcast. Oh iya nanti kata dia. Wah Pak Bos sih lagi luar biasa ya. Full. Tenang, nanti ada waktunya. Ada waktunya ya, teman-teman, nanti kita korek abis tuh sama CEO-nya langsung. Kan? Baru kita korek dari selirnya. Ya. Ini sekarang dayang-dayang banyak emang. Dayang-dayang banyak. Udah, biarin aja. Gue salah satunya ya udah deh nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti yang udah gabung ini tinggal konfirmasi dulu ya, gimana arahannya, gimana kalau di Army-nya. Karena memang tadi disebutin, dijelasin itu Easy Army, menarik banget memang, sangat menarik. Karena yang kita suka ya itulah, di saat pandemi kita tuh bersyukur banget, manajemen tuh bersyukur banget kita tuh survive di tengah pandemi. Jadi kan Pak Riko ini ya selalu menggembar-gemborkan kami tuh masih stabil penjualannya, kami tuh gue juga yang istilahnya di back office kita yang tahu bagaimana di belakang layarnya. Iya ya, semua tuh deg-degan selama pandemi ini gitu, tapi kita bisa survive. Terus gimana nih cara kita bersyukur? Gitu kan. Ya udah, terus pikir-pikir, wah banyak orang kehilangan pekerjaan, income-nya hilang gitu. Tapi gimana? Masa kita mau paksain masuk bisnis properti beli barang kita doang? Enggak. Jadi kalaupun misalnya dia sudah bergabung jadi member, kita bisa kasih manfaat dengan program Easy Army. Jadi peluang juga ya untuk mereka seperti itu. Karena memang banyak banget sih, karena pandemi ini banyak yang dirumahkan, banyak yang diberikan, aduh itu nges gitu, sakit gitu rasanya gimana perekonomian Indonesia akhirnya. Dan pasti kita bahagia dong kalau kita bisa menolong banyak orang. Udah, makanya mindset itu bukan mindset di jualan, tapi mindset di membantu banyak orang. Ya, oke, saya ganti di mindset saya. Membantu. Kalau Pak Tung bilang masuk. Oh ya, masuk. Karena macet nih. Iya, masuk gitu.
Tadi kita juga ngomongin beliau. Iya. Nggak satu perguruan jadi kan enak ya. Iya. Mudah-mudahan aja di sana sehat-sehat aja beliau. Amin. Nggak keselak nih. Amin. Oke, ya guys, teman-teman, itu tadi kita udah bahas tentang hot bisnya, tentang Lafaya progresnya, dan tentang Easy Army-nya. Wah, dahsyat banget, banyak sekali keunggulan-keunggulannya untuk membantu masyarakat Indonesia, untuk membantu teman-teman member-member yang udah bergabung juga. Nah, di sini yang masih belum gabung, yang masih belum join, merasa dengan keuangan. Gue pikir-pikir dulu deh gitu ya. Pikir-pikir dulu. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Aku cuma bilang itu aja. Betul, karena tadi di opening juga Bung Mili udah bilang ya kan, dari keluarganya diajarin, dari gurunya diajarin itu adalah masuk dulu, ambil dulu kesempatannya. Belakangannya ya udah nanti kita lihat. Bener banget sih itu, karena itu memang juga yang utama adalah mindset kita juga ya, sis Mili. Ya. Bro Agung. Karena kalau Bu ya kan tadi. Iya kadang memang ya udahlah ya. Gue mau ngomong apa? Ketuaan gitu bikin nggak apa-apa. Gue sangat menikmati karena orang yang dengan jiwa kewirausahaan adalah orang yang pikirannya selalu terbuka dan selalu mau belajar untuk maju. Makanya kalau ternyata udah keduluan gitu ya, udah ketuaan cara mikirnya nggak apa-apa, gue syukurin aja. Oke. Ini mungkin tambahan sedikit nih. Sis kalau misalkan ada user yang ingin melihat lokasinya nih. Secara gratis, itu ada nggak sih syarat-syaratnya? Syaratnya cuma bikin janji. Jadi gini, nggak cuma untuk lihat project ya. Kadang user itu atau calon customer kita itu ngotot. Saya mau lihat legalitas perusahaan segala macam. Benar. Ya, kalau buat kami tidak ada masalah sama sekali untuk menunjukkan bahwa kami memang kredibel, gitu ya. Tapi caranya mungkin yang nggak bisa diumbar di publik gitu, nggak bisa yang kita main keluarin ini itu. Kalau ada beberapa customer yang akhirnya bikin janji, mereka benar-benar datang ke kantor dan kemudian mereka bisa lihat sendiri itu ya, mulai dari surat dari Satgas Waspada Investasi di bawah naungan OJK itu, kita mau kasih lihat dia bisa siup kita atau apapun yang terkait dengan masalah legalitas perusahaan, itu datanglah ke kantor, nanti tim legal kami siap untuk melayani Bapak Ibu. Itu kalau untuk legalitas. Harus ke Jakarta memang. Iya. Mungkin pas lagi ke Jakarta atau gimana ya. Nah, tapi kalau kemudian gue mau lihat proyeknya langsung, mumpung pas lagi di Bali, bikin janji juga, karena kita ada yang standby di Bali, tim kita itu memang tugasnya, terutama dia standby-nya di Lafaya. Tugasnya untuk memfasilitasi setiap ada customer yang memang mau lihat proyeknya langsung. Tinggal janjian. Apalagi di masa pandemi kita nggak bisa main terima orang aja. Iya, betul. Kalau nggak ada appointment-nya itu ya agak sulit gitu loh. Tapi selama dia bisa buktikan dia adalah membernya Easy, pasti dibantu. Oke, ya, bahkan juga kalau saya lihat ada videonya ya, Pak itu sama. Wow, itu baru tuh. Itu Boy sama Boy William tuh udah kita tuh udah diajakin ngobrol, udah istilahnya ajak-ajak tuh dari tahun lalu. Jadi ini tinggal masalah waktu sama masalah momentumnya, akhirnya nyampe di tahun 2021 ini Pak Rikonya bisa, Boynya bisa, deng gitu. Dan emang dasarnya dua-duanya itu otaknya bisnis kan. Begitu datang ketemu jebret langsung oke bro, let's go gitu. Bahkan gue langsung, gue mau dong. Boy William aja begitu pas ngeliat programnya Easy Hotbiz, dia happy banget dan dia mau. Udah, bahkan di video dia bilang gue mau punya hotel lah. Emang iya kan? Emang iya. Dia tuh karena biar gimana mereka ya mohon maaf ya, saya kan lebih tua ya dari gue sama dari gue. Tapi dalam artian anak-anak muda kayak mereka itu tuh yang begitu pas ngeliat kesempatan tuh langsung sikat abis. Jadi Boy begitu pas gila Riko belum ada 30 tahun aja udah bisa begini, masa gue nggak bisa nih sekarang Boy William segitunya. Wah, berarti kalau ada yang nanya-nanya nih, ada yang bilang kok mereka bisa sukses, kok mereka bisa kaya, kok mereka bisa tenar. Ya kan bisa kalau kesempatannya nggak diambil. Betul, itu jawabannya. Benar banget nih. Yaudah, simple banget tuh, harus ambil kesempatannya ya. Nah, yang pengen tahu juga kantornya tadi, di video kita juga ada kantornya Easy Property. Silakan datang ya. Oke, nah jadi teman-teman ada yang ingin tanya apa lagi biar kita bisa undang lagi, mau
Sismili, Pak Riko, mau yang lain ya. Komen aja di bawah sini biar bisa kita undang. Oke? Ya. Jadi Bu Lili, Nah, thank you Bu mana Bu lagi. ya udahlah, Apa-apa aku tuh nih? nggak masalah Udah mau selesai juga ya. Langsung kayak Mau selesai juga ya udah deh, mau Bu mau sis ya kan mau apa ya kan. Yang penting masih yang baik-baik panggilannya. Ya Iya, nggak sih. makasih Oke. banget dari undang. Thank you nih guys ya kan. Tapi biasanya kita sebelum habis kita belajar dari guru kita sama. Berarti harus salam dahsyat sukses luar biasa. Oh, oke. Oke, Wah, jadi jangan lupa. sebelum Oke. jangan lupa lah. Oke ya, teman-teman dimanapun berada jangan lupa like, comment, subscribe juga, jangan lupa juga nih follow IG-nya dari Sis Mili. Ya. Nanti saya tulis di bawah ya. Oke. Salam kata dari saya, thank you dan juga Thank you. salam sukses Sukses luar luar biasa. Thank you.